Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik. Berhubung teman-teman banyak yang request ya, bagaimana sih cara ngecek listrik bocor dan bagaimana solusinya. Di sini saya akan bahas semuanya, jadi teman-teman harap disimak baik-baik. Oke? Jadi kayak gini teman-teman, untuk cara cek listrik bocor itu ada beberapa langkah. Jadi sebelum teman-teman cek, harus perhatikan dulu langkah-langkah berikut ini. Jadi untuk yang pertama itu teman-teman harus matikan dulu semua peralatan elektronik. Contohnya kayak gimana? Jika teman-teman ingin mengecek listrik bocor, maka teman-teman matikan semua peralatan elektronik dulu. Contohnya colokan-colokan atau steker yang masih ada di stop kontak, harap teman-teman semua lepas. Mau itu LED, mau itu charger, mau itu mesin cuci, mau itu kulkas, semua cabut untuk stekernya, jangan ada yang masih tercolok. Selanjutnya untuk saklar-saklarnya yang ada di rumah, mau saklar kamar, saklar ruang tamu, saklar tengah rumah atau di luar, teman-teman semua matikan atau posisi off kan, jangan ada yang masih posisi on. Nah itu untuk cara yang pertama, matikan dulu ya sebelum kita cek listrik bocor. Dan yang kedua yaitu pastikan MCB KWH atau MCB group yang ada di rumah atau di instalasi rumah sudah dalam posisi on semua. Contohnya kayak gini. Nah, MCB yang ada di KWH meter nih, yang kayak gini ya, pastikan teman-teman harus dalam posisi on semua. Dan MCB group yang ada di dalam rumah ya, biasanya kan di rumah itu ada MCB groupnya ya. Nah, itu harus dalam posisi on semua, karena kita nanti akan mengecek listrik bocor. Untuk selanjutnya yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 yaitu kita cek arus di KWH meter dengan tekan 44 enter. Jadi jika teman-teman sudah melakukan langkah yang nomor 1, matikan semua peralatan elektronik, dan langkah yang kedua juga sudah dipastikan ya, MCB KWH meter dan MCB group yang ada di dalam rumah sudah on semua, kita akan cek di KWH meternya apakah ada arus listrik yang bocor. Akan saya contohkan kayak gini teman-teman. Lihat. Oke teman-teman, di sini saya akan mencontohkan bagaimana sih cara untuk cek listrik bocor di KWH meter. Jadi, teman-teman tinggal ketik 44 lalu teman-teman enter. Nah, di sini terbaca 0,208. Maka dari itu berarti untuk KWH meter ini membaca di instalasi rumah ini ada arus listrik bocor. Oke, saya akan coba kembali. Ketik 44 lalu enter. Nah, lihat terbaca lagi 0,198 sampai 0,185. Berarti di sini untuk arus listrik bocornya sangat jelas gitu. Sampai berubah-ubah untuk ampernya. Oke, untuk cara mengatasinya kayak gimana? Silahkan simak baik-baik. Oke teman-teman, berhubung tadi saya contohkan adalah KWH yang ada arus bocor. Jadi di KWH tersebut ketika sudah dimatikan semua masih ada arus yang mengalir. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman di KWH meternya mengalami kayak gitu, masih ada arusnya ketika semua stop kontak, semua saklar sudah dimatikan, di sini saya akan membagikan solusinya kayak gimana dan cara mengatasi listrik bocornya kayak gimana. Jadi yang pertama itu, perhatikan teman-teman, periksa sambungan kabel yang ada di instalasi rumah, yang ada di rumah kita. Ceknya kayak gimana? Nah, ceknya itu kayak gini teman-teman. Di rumah teman-teman pasti ada sambungan kabel di atas ya, atau di atap, di dalam tedusnya atau elbownya ya. Teman-teman silahkan cek dan buka untuk isolasinya. Apakah ada yang terlepas sendiri isolasinya? Atau apakah sambungan kabelnya kurang erat atau kurang kenceng, atau instalasinya atau sambungannya sudah ancur-ancuran kayak gini dan menyentuh tembok. Nah, jika kayak gitu, silakan teman-teman kencengin sendiri pakai tang, bukan kutang ya. Tapi pakai tang, oke? Jika teman-teman sudah kencengkan, terus teman-teman melihat ada isolasi yang terkelupas, silakan teman-teman isolasi kembali yang rapih. Dan jika teman-teman melihat ada kabel yang terkelupas dan menyentuh tembok, maka silakan teman-teman rapihkan kembali. Jika ada tembaga yang menyentuh tembok, maka itu akan menyebabkan listrik bocor dan akan mengalirkan arus juga. Maka dari itu teman-teman,
Silahkan cek sambungan kabel di instalasi rumah teman-teman. Jika ada yang kayak gitu, segera perbaiki. Jangan dinanti-nanti. Itu mengakibatkan listrik bocor dan token cepat habis. Kayak gitu teman-teman. Baik, untuk selanjutnya yang nomor 2. Periksa terminal stop kontak, saklar sambungan kabel. Jika ada sampah atau binatang, silahkan dibersihkan. Nah, ini biasanya yang paling banyak nih kayak gini teman-teman. Lihat contohnya. Nah, di sini saya contohkan di stop kontak ya atau saklar. Jadi teman-teman, jika teman-teman stop kontaknya atau saklarnya tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun, silakan teman-teman buka stop kontaknya atau saklarnya. Apakah di dalamnya ada cicak? Apakah di dalamnya ada banyak semut atau sampah-sampah ya? Silakan teman-teman bersihkan dalamnya ini. Karena itu bisa mengakibatkan listrik bocor. Kenapa bisa mengakibatkan listrik bocor? Karena jika binatang seperti cicak ya, cicak itu kan binatang ya. Binatang itu mengalirkan arus atau mengalirkan tegangan jika ketemu fasa dan netral. Pasti teman-teman pernah kan melihat kayak gini nih, lihat cicaknya nempel di dalam. Nah kayak gitu teman-teman. Jika teman-teman mengalami kayak gitu, silakan dibongkar aja, lalu dibuang sampah-sampah yang ada di dalam sininya. Jangan sampai masih tersisa. Ini akan mengakibatkan panas juga di stop kontaknya atau di saklarnya. Nah, yang jadi pertanyaan itu, kenapa sih binatang-binatang itu bisa masuk ke dalam sini? Semut-semut itu bisa betah gitu di dalam stop kontak? Karena teman-teman, stop kontak itu atau saklar itu sangat hangat gitu. Jadi binatang itu sangat suka yang hangat-hangat. Bukan manusia aja ya. Binatang juga suka yang hangat-hangat. Maka dari itu, banyak di belakang stop kontak ini binatang-binatang diam di sana karena hangat mungkin ya. Jadi seneng binatang itu diam di belakang stop kontak ini. Jadi intinya jika teman-teman banyak binatang di stop kontaknya, silakan teman-teman bersihkan. Oke? Jadi itu yang nomor 2. Sekarang lanjut yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 itu jika instalasi rumah sudah berumur, silakan diperbaharui. Maksudnya diperbaharui itu apa sih? Jadi kayak gini teman-teman. Diperbaharui itu yaitu mengganti instalasi rumah. Jadi jika instalasi rumah itu lebih dari 10-15 tahun, maka wajib diganti untuk instalasi rumahnya. Untuk kabel-kabelnya wajib diganti dengan yang baru. Kalau nggak salah saya pernah baca ya di Puil bahwa untuk kekuatan instalasi rumah untuk kabel-kabel ini wajib diganti dari 10-15 tahun dan wajib ada SLO lagi ya, sertifikat layak operasi lagi. Karena jika tidak diganti dapat mengakibatkan kebakaran. Karena si kabel-kabel ini sudah tidak layak pakai. Nah, jadi teman-teman wajib diperbaharui. Contohnya kayak gini. Ganti dengan yang baru, dengan lebih modern ya. Bisa teman-teman pakai Wago untuk sambungannya, bisa, silahkan. Sudah saya share juga bagaimana cara pemasangan Wago. Dan jika masih pakai isolasi, silahkan pakai les dop kayak gini. Atau pakai isolasi juga silahkan, yang penting rapih dan tidak terkelupas. Dan semuanya harap diganti untuk kabel-kabelnya. Jadi intinya teman-teman, jika teman-teman itu rumahnya lebih dari 10-15 tahun, silahkan ganti instalasinya. Ganti semua instalasi rumah dengan yang baru. Kalau teman-teman bisa memperbaiki sendiri atau bisa mengganti sendiri, silahkan teman-teman ganti sendiri. Tapi jika teman-teman tidak bisa, silahkan panggil tukang listrik. Yang jelas yang sudah ada sertifikatnya. Jangan sampai tukang listrik abal-abal. Nanti teman-teman rumahnya bisa terbakar. Oke, jadi segitu teman-teman untuk cara cek listrik bocor dan berikut solusinya. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya jelaskan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.